Assalamualaikum, halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang shortest path problem pada graph menggunakan algoritma backtracking. Video tutorial ini akan saya bagi menjadi dua part, jadi ini adalah part keduanya. Di video part kedua ini kita akan membahas tentang source kode algoritma backtracking. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, dan share-nya kawan-kawan. Terima kasih. Dari simulasi yang telah kita lakukan, dapat kita tuliskan algoritma backtracking seperti ini. Pertama, inputnya ada 3, ada adjacency matrix, vertex awal dan vertex akhir. Kemudian kita juga membuat variabel visited berupa array tipe boolean, dengan jumlah elemennya adalah sebanyak jumlah vertex yang ada. Kemudian kita buat struktur data stack, variabel stack ya. Kemudian kita lakukan operasi push dulu. Untuk pertama kali kita push dulu vertex awal. Kemudian kita tandai juga vertex awal sebagai vertex yang telah dikunjungi. Berikutnya kita akan melakukan looping while. Looping untuk pencarian DFS. Kita akan mencari pasangan vertex asal dan vertex tujuan. Vertex asal didapatkan dari stack.pick, yaitu membaca elemen terakhir di dalam elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack. Kemudian kita bertanya di sini, jika vertex asalnya sudah sama dengan vertex akhir, itu artinya kita sudah berada pada posisi vertex akhir ya. Maka pencarian kita akhiri, lalu kita break, keluar dari looping while. Jika tidak, jika vertex asalnya tidak sama dengan vertex akhir, maka kita akan mencari vertex tujuan yang baru. Mula-mula kita buat variabel dengan nama vertex tujuan yang nilai awalnya kita tandai -1. Kenapa -1 bukan angka yang lain? Sebenarnya ini boleh angka yang lain, tetapi harus lebih kecil daripada 0 ya. Karena kita tahu indeks paling pertama di array itu adalah 0. Jadi kita gunakan angka negatif, angka yang bukan merupakan nomor indeks array di mana ini maksud saya. Array kolom yang ada pada ini. Jadi ini arraynya dimulai dari 0 sampai 11. Ya, ini nomor vertexnya ini dimulai dari 0 sampai 11. Jadi kita harapan nanti dia akan memilih salah satu dari ini 0 sampai 11. Tetapi mula-mula kita buat dulu dia nilainya adalah -1. Untuk menandai juga ketika dia tidak berubah nilainya, itu artinya kita tidak menemukan angka baru ya, nilai baru. Kita mula-mula kasih nilai vertexnya dengan nilai -1. Kemudian kita akan melakukan pencarian vertex pertama yang adjacent dan unvisited ya. Vertex adjacent dan unvisited yang pertama kita temukan, itu kita akan jadikan sebagai vertex tujuan jika ada. Jika tidak ada, maka nanti kita bisa menandainya. Jika nilainya tetap -1, berarti kita tidak berhasil melakukan dua langkah ini. Kita tidak berhasil menemukan vertex yang adjacent dan unvisited, dan kita tidak berhasil merubah nilai dari variabel vertex tujuan ini yang mula-mula nilainya ada -1. Kita tidak berhasil merubahnya. Kalau kita tidak berhasil merubahnya, secara bahasa manusianya, bukan bahasa program. Secara bahasa manusianya itu artinya kita tidak berhasil menemukan vertex baru yang adjacent dan unvisited. Itu artinya kita menemukan jalan buntu. Ya, kalau kita menemukan jalan buntu maka operasinya adalah pop. Tapi jika kita tidak menemukan jalan buntu atau di sini artinya kita menemukan vertex yang baru, maka kita set vertex tujuannya adalah sama dengan vertex yang pertama kita temukan di sini. Di proses ini, vertex adjacent yang belum dikunjungi. Kalau tidak ada, jadi else-nya adalah kita lakukan pop atau kita hapus komponen yang paling terakhir dari stack. Kemudian end of while. Kemudian setelah selesai melakukan pencarian ini, backtracking, kita akan menyusun path-nya dan menghitung bobotnya. Selesai. Dari algoritma ini kita akan bergerak ke source code. Jadi kita akan kembali menyusun source code. Apa yang kita butuhkan dari graph ini? Kita akan butuh sama seperti yang lalu. Kita akan butuh array label dan array adjacency matrix. Untuk menyusun kode programnya, kita akan butuh dua array ini. Jadi array adjacency ini menyatakan vertex dan hubungan antar vertex yang ada dalam graph. Jadi kalau dia nilainya lebih besar daripada 0, berarti itu terjadi ada saling adjacent. Misalnya kan dari vertex A ke vertex B. Dari vertex A dengan vertex B ini nilainya adalah 5, berarti antara vertex A dan vertex B ini saling adjacent dan bobotnya adalah 5. Kemudian contoh lain antar vertex I dengan F
dari vertex I ke vertex F ini F. Ya, nilainya adalah 9. Berarti vertex I dan F ini saling adjacent dan bobotnya adalah 9. Sekarang antar vertex C dengan vertex G. Jadi vertex C ke vertex G. Ini nilainya adalah 0 ya. Ini artinya vertex G dan C ini tidak saling adjacent. Oke, kita lanjutkan. Jadi di source code-nya nanti kita butuh ini, char, array char berisi label A, B, C sampai L ini. Kemudian kita juga akan butuh array adjacency. Ini untuk menyimpan grafnya tadi, seperti saya sebutkan sebelumnya. Kemudian kita juga akan butuh array visited. Tipenya boolean. Array visited panjangnya adalah sebanyak jumlah vertex yang ada. Jadi kalau vertexnya 12 berarti nanti panjang arraynya juga 12. Kalau di Java kita definisikan array dengan seperti ini, pakai new boolean, maka array visited ini akan setiap elemennya akan diberikan nilai default ya. Nilai defaultnya boolean kalau di Java itu adalah false. Berarti nanti semua elemennya akan bernilai false. Jadi semua elemen di array visited ini mula-mula bernilai false, atau itu artinya bahwa kita menyatakan semua vertex ini belum pernah dikunjungi. Kemudian kita buat juga stack vertex. Di sini saya buat tipenya integer karena yang mau saya simpan adalah indeks dari arraynya ya, bukan label arraynya tapi indeks dari, bukan label vertexnya ya maksud saya, tapi indeks dari vertexnya. Makanya di sini saya gunakan tipenya integer ADR. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita set nilai vertex awalnya berapa, vertex akhirnya berapa. Indeks vertex awal adalah 3 karena kita startnya di vertex D ya. Kemudian indeks vertex akhirnya 10 karena kita berakhir di vertex K. Dari mana angka 3 dan 10 ini kita bisa lihat dari array label. Jadi kalau dia 3 itu berarti vertex D, kalau 10 berarti vertex K. Kemudian kita melakukan ya, kita set nilai dari visited untuk indeks vertex awal ini, kita nyatakan dia sebagai vertex yang telah dikunjungi dengan memberikan nilai true pada visitednya. Kemudian kita masukkan juga indeks vertex awal ini, kita masukkan ke dalam stack. Jadi kita masukkan dia ke dalam stack, kita atur nilai visitednya sama dengan true. Kemudian kita buat variabel mission complete ini mula-mula sama dengan false. Ini saya gunakan untuk menandai kalau misi sudah selesai atau belum. Jadi mula-mula saya nyatakan dia belum selesai, nilainya false. Nanti kalau misinya selesai atau kita sudah menemukan vertex akhir, maka nilainya akan saya rubah menjadi nilai true. Oke, next kita lanjutkan. Ya, berikutnya kita akan melakukan looping untuk pencarian backtracking. Jadi ya loopingnya kayak gini, looping pencarian backtracking atau DFS. Apa yang kita kerjakan dalam looping ini? Ya, sebelum kita mulai mengerjakan, kita periksa dulu. Ya, ini ada tanda seru, stack vertex is empty. Jadi kalau tanpa tanda seru, kalau tidak ada tanda serunya, jadi ini menyatakan stack dalam keadaan kosong. Apakah stack dalam keadaan kosong? Tapi di sini ada tanda serunya, berarti kalau kita baca dengan bahasa manusia ini berarti looping while ini akan dikerjakan selama stack tidak kosong. Operator tanda seru ini kalau di logika di Java ini berarti negasi ya. Jadi kalau ini dia stack is empty, kalau ada negasinya berarti selama stack tidak kosong. Ini berarti tidak atau negasi ya. Jadi selama stack tidak kosong kita akan melakukan operasi di dalam ini. Pertama kita akan melakukan, kita atur vertex asal itu sama dengan stack.vertex.pick. Stack vertex.pick artinya vertex asal itu adalah kita ambil dari vertex yang paling terakhir dimasukkan ke dalam stack. Kemudian jika vertex asal sama dengan vertex akhir, maka pencarian diakhiri atau mission complete. Jika tidak sama dengan vertex akhir, maka pertama kita buat dulu variabel vertex tujuan, nilainya sama dengan -1. Kemudian kita berusaha untuk merubah ini nilai tujuan, vektor tujuan sama dengan -1, berusaha kita rubah dengan cara mencari vertex unvisited yang adjacent. Kita pilih yang pertama, kita temukan, itu kita jadikan sebagai nilai vertex tujuan yang baru. Operasi tersebut kita nyatakan seperti ini. Jika vertex tujuan tidak sama dengan -1, maka kita melakukan lagi push lagi, stack vertex.push. Kita masukkan vertex tujuan yang baru kita dapatkan ke dalam stack. Kemudian kita rubah juga nilai visited dari vertex tujuan yang baru kita dapatkan itu dengan nilai true. Tapi kalau kita tidak berhasil menemukan vertex yang baru, atau dengan kata lain, vertex tujuan nilainya tetap sama dengan -1,
maka kita akan melakukan operasi yang berikutnya. Kita melakukan operasi pop pada vertex agar vertex yang terakhir tadi yang kita jadikan vertex asal di sini dikeluarkan dari stack. Dan kita mulai lagi pencarian dari atas. Kita mulai dari looping lagi. Oke, isi operasinya seperti ini. Vertex asal .pick. Kemudian ini untuk memeriksa apakah pencarian kita sudah berakhir atau belum. Kita akhiri pencarian jika vertex asalnya sudah sama dengan vertex akhir. Kalau sudah sama, maka variable mission complete ini kita beri nilai true. Kemudian kita break dari operator, dari operasi while ini, dari looping while. Jadi breaknya ini keluar dari looping while ini. Ya, jika ini tidak masuk ke dalam filter yang ini, atau jika vertex asalnya tidak sama dengan vertex akhir, else-nya kita tulis seperti ini. Ya, jika kita belum bertemu dengan vertex akhir, maka kita buat variable vertex tujuan sama dengan -1, kemudian kita mencari vertex unvisited pertama yang saling adjacent ke vertex asal. Jadi caranya pakai for ini ya. Kita pakai for i sama dengan 0 sampai panjang atau banyaknya kolom pada baris vertex asal ya. Kemudian kita baca ini adjacent-nya, bobotnya. Kita baca bobotnya. Kalau bobotnya lebih besar daripada 0 berarti dia saling adjacent ya. Jadi kalau bobot ini nilainya lebih besar daripada 0 berarti dia saling adjacent. Kemudian kita periksa apakah dia sudah pernah dikunjungi atau belum. Is visited. Kalau visitednya sama dengan true berarti dia sudah pernah dikunjungi. Jadi kita sudah mengambil nilai bobot dan nilai is visitednya. Kemudian di sini kita periksa kalau bobotnya lebih besar daripada 0 dan belum dikunjungi. Ini ada kata negasinya lagi. Ini tanda seru berarti tidak dikunjungi, belum pernah dikunjungi. Atau is visitednya bernilai false, maka vertex tujuan sama dengan i. Ini artinya kalau kita sudah menemukan ini, kita sudah berada di indeks apapun itu antara 0 sampai banyaknya kolom. Kalau kita sudah menemukan nilai yang baru, maka kita langsung break. Jadi nilai pertama yang kita temukan, kita langsung break ya, kita tidak lanjutkan lagi pencarian. Kalau kita sudah dapat yang memenuhi syarat ini, bobotnya lebih besar daripada 0 dan belum dikunjungi, maka kita langsung update nilai vertex tujuannya sama dengan i, dan kita langsung break. Loop for-nya ini tidak dilanjutkan kalau sudah ketemu ya. Tapi kalau tidak ketemu ya dilanjutkan lagi sampai ke banyaknya kolom pada baris vertex asal. Berikutnya kita akan melakukan update vertex tujuan. Kalau vertex tujuannya tidak sama dengan -1, maka kita update stack vertexnya. Kita masukkan vertex tujuan yang baru ke dalam stack. Kemudian kita tetapkan nilai untuk visitednya, untuk vertex tujuan ini. Kita nyatakan dia sebagai vertex yang telah dikunjungi dengan memberikan nilai true pada area visited di indeks vertex tujuan. Jadi ada dua yang dilakukan. Pertama kita masukkan dia ke dalam stack. Vertex tujuannya kita masukkan ke dalam stack. Kemudian nilai visitednya kita atur sebagai true. Ya, jika kita tidak berhasil menemukan vertex tujuan yang baru, maka kita akan melakukan gerakan mundur dengan cara menghapus elemen yang terakhir dimasukkan ke dalam stack ya. Kita lakukan pop. Jadi operasi pop ini kita lakukan kalau kita tidak berhasil menemukan vertex tujuan yang baru. Bagaimana kita tahu kita tidak berhasil menemukan vertex tujuan yang baru? Kita lihat dari sini ya. Kalau nilainya tetap sama dengan -1, maka kita tidak berhasil menemukan vertex tujuan yang baru. Kalau dia tidak sama, ini seperti ini, tidak sama -1, berarti kita berhasil menemukan vertex tujuan yang baru. Oke, source kode lengkapnya seperti ini. Kita mulai dari package import Java util stack karena kita butuh stack. Kita gunakan stack yang sudah disediakan oleh Java ya. Kemudian kita buat kelasnya adalah sortexpath dfs. Kemudian kita buat method main public static void main string args. Kita buat char, saya lanjutkan seperti ini, kodenya sama seperti yang tadi sebelumnya, pelan-pelan seperti ini, dan terakhir. Ya, terakhir nanti kalau misinya sudah selesai, misi sudah komplit, kita akan mencetak path-nya, lintasannya. Kemudian kita hitung bobot totalnya seperti ini. Jadi ini berbeda dengan pada saat saya gunakan greedy kemarin. Saya hitung bobot totalnya bersamaan pada saat saya melakukan pencariannya. Sedangkan di sini saya hitung bobotnya setelah proses pencarian selesai. Jadi path-nya saya ekstrak dari stack juga. Jadi saya baca isi dari stack tersebut, itu saya baca sebagai lintasannya. Oke, kita langsung ke NetBeans saja. Berikut ini source code-nya di NetBeans.
Saya scroll pelan-pelan dari package, import, kemudian nama kelasnya sortedSped DFS, buat method main, public static void main. Ya, terakhir ini pada saat misi sudah selesai, kita sudah menemukan vertex akhir. Di sini kita hitung bobotnya dan kita cetak lintasannya di sini. Kemudian coba saya run dengan nilai input yang sama. Start vertex awalnya 3, vertex akhirnya 10. Coba kita run file. Kita lihat outputnya. Jadi ini perubahan isi dari stack vertexnya yang mula-mula berisi 3. Ini adalah vertex D 30, 301, 3015, 30152. Di sini dia melakukan backtracking, dia mundur lagi satu langkah, 3015 dia maju lagi ke 6, ke 4, maju lagi ke 411, 8, 89. Dia mundur di sini lagi, dia mundur lagi, backtracking lagi satu kali. Ini pada saat berada di simpul ini tadi ya. Di simpul J ini dia backtrack satu kali. Kemudian dia maju lagi, dia dapatkan dari 3 ke vertex 10. Jadi path-nya adalah DABFGELIK dengan total jaraknya adalah 86. Oke, baik, seperti biasa. Jadi sebenarnya program ini sekali dibuat dia harus berlaku secara general. Jadi walaupun kita rubah vertex awal dan akhirnya. Misalnya kita mau start dari A ke I, dari vertex A ke vertex I, berarti kita lihat lintasannya. Kalau A itu berarti 0, I adalah, kita lihat dulu, indeks dari I adalah, I itu 8 ya, dari 0 ke 8. Coba kita rubah nilainya. Inputnya adalah 0 ini adalah vertex A, kemudian ke vertex I. I adalah 8 ya, dari 0 ke 8. Lintasannya seperti apa? Run file. Ya, jadi lintasannya adalah A, B, F, G, D, E, L, I. Kita lihat di grafnya. A, B, F, G, E, L, I. Jadi dia berputar. Jadi ini A, B, F, G, E, L, I. Kenapa dari vertex F dia tidak langsung ke vertex I? Padahal vertex I ini adalah vertex akhir kita. Karena sesuai dengan aturan DFS, dia harus bergerak maju ke vertex yang pertama ditemui, yaitu vertex G. Soalnya dia ke vertex F dulu, vertex C dulu, tapi dia terjadi deadlock, maka dia akan kembali ke G lagi, E, L, dan I. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini ada dia bergerak dari ini, ada maju, kemudian terjadi backtracking, mundur lagi satu kali terus maju. Kemudian dia dapat lintasannya adalah A, B, F, G, D, L, I. Dan jaraknya adalah 43. Jadi setiap algoritma punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau pada DFS kemarin, pada algoritma greedy juga ada kelebihannya, ada kekurangannya. Begitu juga pada algoritma DFS ini. Saya perlihatkan lagi source code-nya pelan-pelan dari atas. Kemudian kita run, klik kanan run file. Oke, saya kira untuk video tutorial algoritma backtracking atau DFS saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada video tutorial berikutnya untuk membahas algoritma BFS atau pencairan melebar dan algoritma brute force untuk problem yang sama, problem sortedSped pada graf ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.